Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kau percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Selamat malam saudara, pemilu 2024 baru saja berlalu. Rakyat sudah menentukan dan memilih pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, juga para wakilnya dari kabupaten kota hingga Senayan. Hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun kubu paslon 1 dan 3 menyatakan menemukan banyak kecurangan. Bentuknya beragam, mulai dari pengerahan aparat desa hingga penggelembungan suara. Mereka menyatakan akan mempersoalkan berbagai kecurangan yang terjadi di lapangan. PDI Perjuangan bahkan mengancam akan membawa berbagai kasus kecurangan itu ke Senayan. Benarkah banyak terjadi kecurangan di pemilu 2024 kali ini? Jika iya, siapa yang melakukan dan siapa yang diuntungkan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Saroni dari tim koalisi Anies Mohaimin. Selamat malam dan selamat datang Andre Rosiade dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Johannes Lumban Tobing dari TPN Ganjar Mahfud. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Titi Anggraini, praktisi pemilu, serta teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Wah, pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di parlemen sudah selesai dilaksanakan. Nah, hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Gibran unggul dan berpotensi menang 1 putaran. Tapi, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo meminta masyarakat supaya tidak buru-buru menyimpulkan. Kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, maka kita tunggu saja. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran sudah merayakan kemenangan. Di hadapan para pendukungnya, dia yakin menang 1 putaran. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa, tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran sepertinya belum bisa bernafas lega nih. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu menyatakan menemukan sejumlah kecurangan. Terdapat 2.632 TPS, didapati adanya mobilisasi atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. Kubu 03 juga menyampaikan hal yang sama. Mereka mengaku menemukan banyak kecurangan di lapangan,
Tidak hanya membentuk tim khusus, perlawanan PDI Perjuangan juga akan dilakukan melalui jalur parlemen. Kalau kita ingat misalnya 2009 itu kan terjadi manipulasi DPT dan kemudian saat itu sampai dibentuk hak angket ya, dan dari situlah membangun suatu kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun ini kemudian terjadi lagi, kita lihat banyak di luar negeri begitu banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan pemilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan tadi tentu saja karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental terkait dengan yang saya sebut tadi, bahwa kecurangan dari hulu ke hilir ini kan memang benar-benar terjadi. Nah, jadi siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan dan siapa yang diuntungkan? Kita mulai dua arah, saya langsung ke Bang Andre. Bang Andre, hasil quick count baru keluar udah selebrasi, emang yakin pasti menang? Begini, Livi ya, jadi mengutip pidato Pak Prabowo tadi, beliau berpesan kepada kami bahwa kita ciptakanlah situasi yang kondusif ya, dan beliau juga menyampaikan kepada kami, berpesan kepada kami semua di tim sukses beliau dan juga pendukung beliau agar tidak ada rasa jumawa, tidak ada rasa sombong dan euforia yang berlebihan. Karena sekali lagi ini adalah kemenangan bersama, kemenangan rakyat Indonesia. Nah, bicara quick count, kita tahu ini adalah metode ilmiah. Dan Mbak Titi tahu persis sejak 2004 sudah lazim dipergunakan di Indonesia. 2004, 2009, 2014, 2019 dan seperti yang kita ketahui, quick count di Indonesia biasanya sama dengan hasil real count, hanya mungkin berbeda 1%. Ini saya potong, saya lempar ke Bang Sahroni. 02 udah selebrasi kemenangan, 01 nggak ngucapin selamat? Belum, karena kita anggap dari hasil quick count yang pertama yang agak terbang melonjak-lonjak ini kan pada aspek laporan dari masing-masing ya lembaga survei yang berbeda-beda itu mungkin saja data yang disampaikan ke lembaga survei itu yang tadinya sekarang lagi rame tentang penggelembungan suara. Nah, dari situlah maka tingkatan survei itu meningkat tajam. Nah, kita kenapa akhirnya keramaian ini jadi luar biasa? Di semua Instagram saya itu semua memberikan informasi. Tapi kan KPU sudah menyampaikan bahwa ada data koreksi yang diterima. Tapi apakah data koreksi ini kita menjadi negative thinking? Kok kenapa sistem KPU-nya menerima data dari perwilayah atau daerah yang pada porsinya tidak sama, tidak sejalur. Ada yang melebih-lebihkan karena hari ini tentang Anies misalnya, penggelembungan di Lampung 3 juta misalnya. Itu kan agak aneh. Nah, tapi dari sekian banyak data C1 Pleno itu, angka yang harusnya cuman kapasitas maksimum sesuai undang-undang itu 300 dan bisa 500, ini kan lompat sampai 4.000, 3.000 gitu, lompatnya berkali-kali. Tapi lagi-lagi, karena ini katanya sistem ada errornya atau lagi sedang ada perbaikan atau memang ada oknum-oknum yang memang membuat ini, entah siapa oknumnya. Itu yang mau saya tanya, yang salah si rekapnya, sistemnya yang kemudian dibilang down, tapi kenapa seolah-olah kayak 02 yang salah? Nah, jadi kalau si paslonnya sebenarnya bukan pada posisi yang salah. Kan kita ini semua punya pendukung. Punya fans fanatik-fanatik yang mungkin pengen 02 menang. Kalau dibilang 02 salah, enggak salah. Ini semua aspek adalah kita berhadapan dengan sistem. Baik, itu sistem. Kalau dari Bang Johannes dari 03, jadi yang salah sistem atau yang salah orang? Kalau dari kami menyikapi, jujur aja ini sudah dikondisikan. Karena sebegitu masifnya seluruh kecurangan itu, bahkan itu terjadi di seluruh kabupaten, kota, provinsi. Saya menyebut salah satu contoh aja, di Kabupaten Grobogan, di Kecamatan Taro, di TPS 002,
itu bisa diinput datanya 02 itu sampai 561 ribu. Bisa bayangin nggak? Ketentuan undang-undang pemilu di TPS itu hanya boleh 300 kan? Ini di satu TPS bisa 561 ribu. Yang salah si rekapnya atau yang salah orang yang input? Loh, kalau kemarin ketua KPU-nya bilang saya minta maaf, ada kekeliruan. Ini sih bukan kekeliruan, ini perampokan namanya. Kalau 1 TPS, 2 TPS, 3 TPS salah, kita boleh dong. Ini sampai 2.400 TPS. Ini sih bukan salah, bukan hilap. Ini perampokan namanya. Itu perampokan namanya Bang Andre. Dan ini kejahatan luar biasa loh ini. Gitu loh. Jadi begini, saya juga bingung kenapa ini terjadi. Karena Bang bukan hanya di 02 saja yang menggelembung. Tadi Bang Saroni, abang saya ini sudah sampaikan, misalnya Mas Anies di mana? Di Lampung ya Bang. Itu sampai 3.500.000. Juga ada juga di Aceh, Mas Anies itu sampai 181.000 di satu TPS. Jadi menurut saya, ya saya sampaikan, Mbak Titi mungkin bisa menjelaskan. Ini si rekap ini kan bukan pegangan kita semua. Karena yang kita pegang, ini kita bicara aturan main ya. Kita ini orang partai, kita tahu yang dihitung, yang disahkan itu adalah hitungan berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Kan itu hitung manual itu. Nah, menurut saya mungkin teknologi ini ada kesalahan. Tapi jangan sampai ya kita mengeneralisir Bang Yohanes. Tapi saya paham lah. Karena Pak Mahfud itu sudah pernah menyampaikan kepada kita semua. Berapa tahun lalu ada kalimatnya yang viral. Ya. Kalimat Pak Mahfud yang viral itu, cawapres abang itu, waktu beliau masih pengamat politik, pengamat pakar hukum ya. Di mata yang kalah itu pasti KPU curang. Bukan Bang, itu nah sebentar, gantian dulu. Nanti Bang Yohanes boleh membantah setelah saya bicara. Kalau itu soal data dong, kita bicara data dong. Iya. Loh ini nah, masif loh sebentar. kecurangannya. Soal kecurangan, saya kasih buka ya. Tidak ada sangkut pautnya urusannya Pak. Enggak, saya mau ngasih tahu Abang bahwa enggak, saya mau mengutip kalimat Pak Mahfud. Kalau bagi orang yang kalah itu, biasa KPU itu dianggap selalu curang. Saya ingin sampaikan, apa yang kami temukan kecurangan, bicara kecurangan ya. Pertama contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berupa dugaan pengondisian panitia pemilu tingkat kecamatan hingga panitia pemungutan suara di TPS oleh anggota KPU. TKN mendapatkan informasi anggota KPU itu berinisial R mengkondisikan panitia pemilihan kecamatan, PPK dan panitia pemungutan pemilihan suara di TPS untuk salah satu calon presiden tertentu. Dan kami sudah memiliki barang bukti berupa foto dan rekaman audio dan kasus ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ini contoh. Yang kedua, gini, 02 juga merasa dicurangi. Iya dong, kita menemukan kecurangan lalu contoh di Wonogiri. Di Wonogiri di mana itu, sih 02 mau dicurangin? Loh, di Wonogiri itu. Nah, di mana mau dicurangin? Gitu. Di Wonogiri itu kita juga bahkan polisi menangkap tangan PPK yang memakai ganja. Pas diperiksa mobilnya ternyata ditemukan uang 63 juta dalam bentuk amplop dan atribut paslon capres tertentu, caleg tertentu. Jadi gini, jangan kita maling teriak maling. Jangan sampai kesalahan input ini ditimpakan semuanya kepada paslon 02. Jadi siapa yang maling teriak maling Bang? Gitu loh. Nah itu, ini harus saya bantah nih dari Bang Andre. Jadi persoalannya hari ini hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di TPS Coba Abang itu. buktikan yang mana hampir sekali. seluruh kabupaten kota. Saya ini ketua tim kampanye kita daerah bisa data, Bang. Nih, jadi saya ini nggak omon-omon nih. Saya ini ketua tim kampanye daerah. Ini saya sebutin. Ya, kalau Abang bilang seluruh kabupaten kota, di kampung saya itu ada 19 kota kabupaten. Abang tunjukkan satu saja ada kecurangan di kampung saya. Banyak sekali. Ayo coba sampaikan. Ini ratusan bukti saya bawa hari ini. ini. Di Sumatera Barat yang mana? Kalau hampir seluruh kota dan kabupaten. Bukan. Kalau tadi di Jawa Tengah. Hampir seluruh. Itu di Jawa Tengah. Nah sekarang saya sebutkan nih di Jawa Timur. Di Jawa Timur, ini di Sampang ya, itu di Pangandaran, di TPS 004, itu suara Prabowo tahu nggak di C1 plenonya? Itu hanya cuma 82. Tahu nggak yang berapa diinput sama KPU? 536 inputannya. Lalu kami yang salah Bang? Loh, maksudnya ini nggak serta-merta soal, ini kan kecurangan ini sudah diciptakan secara sistematis. Nah, sangat masif. Ini. Nah gitu loh. Ini yang berbahaya. Nah kalau mau bicara soal kecurangan ini, nggak ada jalannya Pak. Kalau kita 03 ini
melakukan kecurangan. Orang skala perangkatnya ada di sana kok. Bagaimana kita mau melakukan itu, gitu loh. Bicara kecurangan, kita tahu sama tahu ya, waktu baru mau mulai pemilu saja kita menemukan bagaimana Kabinda di Provinsi Papua tanda tangan dengan salah satu PJ Bupati untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo gitu loh. Kabindanya dicopot, abang coba cek, lagi diapain sekarang di Angkatan Darat? Diperiksa. Gitu loh. Jadi menurut saya, mari kita kalau bicara input data, kita fair dong. Jangan memojokkan data, kesalahannya di kami. Nanti tanya Mbak Titi nih, Titi ini tahu persis bagaimana teknologi IT-nya KPU itu. Mbak Titi, oke nih. Nah, saya lempar ke Mbak fair Titi. kita Bang. Gitu loh. Jangan kita menyalahkan secara sepihak. Yang Oke. begitu nggak fair. Mbak Tadi Titi. dibilang seluruh provinsi, seluruh kota kabupaten saya punya data kecurangan. Iya, Saya Bang ketua Andre. TKD. Sebutkan di daerah saya ada kecurangan nggak yang dilakukan oleh Saya lempar pasangan dulu 02? ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini semua pada teriak curang, gak cuma 1 sama 3. Ternyata 2 juga merasa dicurangi. Kalau semua teriak curang, lalu sebenarnya siapa yang curang? Bener gak ada kecurangan? Nanti dijawabnya sejedah di 2. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Salah satu pengelompokan yang kami sudah temukan sebagai bentuk kecurangannya. Kami sebut di situ sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang di ini kan. Sedangkan kami sudah memverifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Kita lanjutkan 2 arah. Siapa curang, siapa diuntungkan. Mbak Titi, kalau tadi pernyataannya Pak Oso, ini pemilu gila. Ini versinya Pak Oso katanya. Tapi kan faktanya gini, semuanya teriak curang. Nggak cuma 1 sama 3, 2 pun teriak curang. Jadi sebetulnya ada nggak sih kecurangan itu dan siapa yang curang? Saya ingin merespon dulu soal sistem IT ya. Jadi pertama, sampai hari ini penghitungan dan rekapitulasi suara kita itu masih berbasis manual dan berjenjang. Jadi sekarang ini posisi sedang di kecamatan. Di TPS itu ada yang namanya C-hasil. C-hasil itu 3 lembar, yang plano tadi tuh. Itu 3-3-nya difoto oleh petugas KPPS. Makanya persyaratan petugas KPPS itu harus ada 1 yang pegang Android. Setelah difoto, dia dikirim via aplikasi yang namanya Sirekap. Nah di Sirekap ini, data-data yang ada di foto itu lalu dibaca. Dan itu kemudian dikonversi menjadi angka. Problemnya adalah fotonya benar. Angkanya misalnya 86, tapi ketika dikonversi menjadi angka yang digital tadi itu menjadi ada 886. Nah tetapi basis untuk melakukan rekapitulasi suara itu adalah yang difoto tadi yang kemudian disalin oleh para petugas dari 3 lembar salinannya jadi 2 lembar. Siapa saja yang dapat salinan itu? Yang pertama adalah saksi-saksi pasangan calon. Ini karena kita bicara pilpres ya, kalau pileg itu tentu saja saksi partai politik. Lalu kemudian petugas pengawas TPS, di setiap TPS itu ada petugas. Nah lalu juga nanti diberikan salinan itu kepada panitia pemilihan kecamatan sebagai basis untuk melakukan rekap di kecamatan. Jadi sekarang prosesnya adalah di kecamatan. Apakah angka yang dari 86 jadi 886 tadi akan betul menjadi penggelembungan? Itu bisa iya bisa tidak. Iyanya bagaimana? Iyanya kalau dibiarkan saat rekapitulasi di kecamatan, salinan-salinan itu tidak dikoreksi di dalam proses penghitungan. Jadi misalnya begini,
Ketika masyarakat mendiamkan dan kemudian saat pelaksanaan juga didiamkan saat rekapitulasi manual, maka dia akan terbiarkan. Tetapi kalau kemudian pasangan calon, petugas pengawas TPS yang memegang salinan yang otentik, yang angka 86 tadi lalu melakukan koreksi, PPK-nya juga melihat data yang otentik dari salinan juga mengkoreksi, itu tidak akan terjadi karena basis rekapitulasi adalah manual. Jadi memang dalam hal ini masyarakat kemudian berpandangan kok KPU angkanya melesat begitu ya, kok KPU digelembungkan. Tidak semua orang itu paham konteks seperti para politisi seperti saya atau Mbak Livi yang mencermati berita. Yang mereka tahu adalah produksi rekap itu berasal dari KPU. Yang ditampilkan adalah data yang berasal dari aplikasi resmi KPU. Saya tangkap maksudnya. Artinya gini, Bang Johannes, jadi nggak perlu heboh-heboh terlihat curang-curang dulu dong, kan prosesnya datanya masih diproses. Bukan, tadi saya bilang kenapa begitu masif kan. Satu, kalaupun katakan itu salah input, ya udahlah salah satu di satu TPS atau dua, katakanlah beberapa TPS 10. Ini salah inputnya sampai di 2.400 TPS. Ini maksudnya apa? Ini apa sih maksudnya? Ini kalau tidak dikondisikan, ini dilaksanakan secara masif. Nah, kemudian bahwa kenapa selalu yang bertambah harus kepada suaranya paslon 02? Kenapa tidak kalau memang mau fair gitu ya? Bagi tapi kan faktanya kan nggak begitu. Ya kan? Jadi siapa yang diuntungkan? Dua menurut Anda? Ya sudah pasti dong 02 yang diuntungkan dong. Ya kan? Jadi tapi beginilah maksud saya. Kita sepakat bahwa memang di TPS itu sudah dibatasin. 300 DP. Maka kemudian tolonglah sistemnya KPU itu betul-betul memang diperbaiki. Sekarang gini, dua yang diuntungkan, yang mengkondisikan siapa? Ya kan tadi kan sudah saya jelasin dong. Ya kalau salah input, ya jangan salah inputnya ke 02 mulu dong kalau gitu. Bang Saroni gimana Bang Saroni? Kalau Bang Saroni nanggapinnya gimana? Enggak, jadi gini, kalau yang dikategorikan penggelembungan, kan ini kan secara masif. Benar Pak Johannes bilang. Tapi kalau kita berhadapan dengan sistem, siapapun pasti kalah dengan sistem. Tapi bagaimana kita mengaudit apa yang menjadi kesalahan sistem tersebut? Nah, dari sinilah nanti secara manual dari Sabang sampai Merauke butuh waktu yang signifikan kalau hari ini per kecamatan dihitung. Sekarang misalnya di Jakarta. Jakarta ini lambat untuk penghitungannya. Ternyata dia setelah menerima dari Sirekap tersebut, dia koreksi ulang. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak di masa waktu ada yang beredar begitu luasnya, kenapa KPU enggak merekap dulu, dicek dulu, dievaluasi, benarkah ini datanya? Nah, Jakarta itu begitu, jadi nggak bisa langsung masuk ke Sirekap. Jadi kalau menurut Anda ada pembiaran dari KPU sampai kemudian data-datanya salah? Itu yang tadi Pak Johannes bilang, kita nggak mau yang terjadi sekarang seolah-olah nuduh 02. Ini kan 02 nggak ada apa-apa sebenarnya. Seolah-olah nuduh tapi tertuduh nggak, Bang Andre? Jadi gini, kan semua orang, Bang Johannes, mohon maaf, abang nyalek nggak? Saya nyalek. Seharusnya abang tahu bahwa yang kita hitung itu, yang berlaku itu adalah C1 manual, yang kita hitung berjenjang. Nah, Bang, soal penggelembungan catatan di Sirekap ini kan bukan tahun 2024 ini saja kita ributkan. Kalau kita lihat rekam jejak sejarah, dulu kita juga pernah meributkan ini di 2019. Tapi setelah kita lihat kan di ujung-ujungnya yang dilihat kan adalah yang hitung manual. Saya ingat juga waktu dulu, ini pengalaman saya juga, banyak keributan di 2019, bagaimana banyak penggelembungan dulunya di incumbent. Kalau saya potong ya Bang. Tapi setelah itu, bukan hanya di incumbent juga, di kami juga ada penggelembungan itu. Karena memang salah ketik. Tapi setelah kita klarifikasi, lalu melalui hitung manual, itu kan sebenarnya clear. Tapi kan itu abang bilang penggelembungan di 2019. Sekarang Bang Johannes bilang TSM loh Bang. Artinya kan ada juga orang yang berperan, gitu. Jadi gini, saya sih sederhana ya. Kalau itu kan kesalahan nggak di pihak kita. Kita bicara soal TSM itu contoh. TSM itu apa? Bagaimana dugaan ya suara di Malaysia. Bagaimana ribuan kertas surat suara itu digunakan oleh salah satu PPLN ya
dan itu menyoblos pasangan 03. Oke. Ribuan loh kertas surat suara Bang dan Johannes, tanggepin tuh, Bang Johannes. sudah merekomendasikan itu tidak dihitung. Kalau Tapi itu coba pihak saya bantah, PPLN-nya ngotot untuk dihitung. Jadi menurut saya kalau kita punya data kecurangan Bang, supaya rakyat tidak bingung, Oke, Bang. silakan laporkan ke Bawaslu. Ya, buka ke Bawaslu, jangan kita bangun narasi. Kalau itu, Bang jangan Andre, kita bangun narasi sesat bahwa kami punya bukti di seluruh kabupaten ada kecurangan. Saya tanya tadi di Sumatera Barat, apa kecurangan nggak bisa jawab. Ini ada kecurangan Sumatera. Coba Sebentar buka. saya jelasin. Silakan buka. Saya mau bantah soal yang di Malaysia. Di Taiwan juga begitu juga. Ya kan? Jadi yang menjadi hari ini menjadi kekhawatiran kita, apa ya Ganjar Mahfud punya suara sekecil itu? Ini di seluruh internasional, ini kan Ganjar Mahfud kan menang. Nah, tetapi begitu nyampe dilakukan di Indonesia, ini memang asli amburadul nih suaranya nih. Nah, jadi yang saya maksud tadi bahwa memang inilah sangat masif dilaksanakan. Jadi kembali saya ulangin, kalaupun itu salah input, tapi salah inputnya selalu ke 02 gitu loh. Jadi kalau masih tadi juga ada salah ke 01 Bang. Nah, tapi itu nggak berimbang Bang Andre, nggak berimbang ada juga itu. salah. Enggak. Jadi gini. Nggak berimbang dong. Jadi kalau ngomong di sistem KPU, ini kan kejadian nih kemarin. Hilang dalam waktu 30 menit 3 juta. Iya. Barulah muncul isu di Lampung ada penggelembungan 3 juta. Baik. Nah, kita nggak mau gini. Dalam suasana ini pasti keramaian. Kenapa sih kok yang besar penggelembungan itu yang Pak Johannes bilang ke 02. Nah sekarang bagaimana 02 menyikapi situasional ini agar ini dibuka secara audit untuk dilakukan secara manual dari Sabang sampai Merauke di TPS. Saya potong. Kalau tadi Bang Johannes bilang itu ada kecurangan TSM, artinya dari hulu ke hilir. Kalau 01 juga merasa ada kecurangan secara TSM. Gini, kalau gimana? kita atau cuma penggelembungan doang? Tidak Nanti bicara dijawabnya pada usai jeda ya Bang. sampai hulu. Cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Jakarta, Cakung 108, Prabowo 74. Oke, Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih Bang? 54. Ini kota ketemuan ini. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawah nih. 01 08. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini tambah 0. Ini dia. Kita langsung tanyain sama yang posting, Bang. Banyak banget postingan kecurangan ya, udah dilaporin belum tuh? Banyak, ini sedang dikumpulin ya terkait dengan penggelembungan
yang sangat luar biasa. Tapi KPU menyampaikan bahwa sistem yang salah akan terkoreksi. Tapi kalau terus terkoreksi, ini kan menyebabkan asumsi masyarakat jadinya, loh ini kenapa ya? Kok masif banget gitu. Tapi kita dalam hal ini gue sebagai politisi juga ngelihatnya pemilu ini agak unik. Apa uniknya? Uniknya perseteruan para dewa-dewa dan perseteruan di masyarakat dengan kemenangan paslon seseorang yang punya fanatik yang luar biasa tidak dipungkiri. Tapi yang herannya kenapa mesti dilakukan cara-cara yang para oknum melakukan itu. Cara-cara apa nih? Yang penggelembungan tadi tuh, yang masukin, ini kan kita nggak tahu nih. Jadi yang salah sistemnya atau orangnya yang curang? Yang salah adalah para fanatik yang melakukan itu, entah siapa di dalamnya. Entah siapa di dalamnya, oke. Kita nggak tahu. Kalau dari 03 udah tahu belum siapa yang kira-kira? Ada entah siapa itu siapa maksudnya? Ya, tadi yang saya sampaikan kan sudah mengaku tuh si ketua KPU-nya ada kesalahan input. Ya tentu ya orang-orangnya dong yang ada yang salah input di situ ya. Nah terus tapi saya tidak menyampaikan tidak hanya masalah penggelembungan suara. Bagaimana situasi ini memang pemilu kali ini betul-betul diciptakan dengan sangat masif. Salah satu contoh seperti di Papua misalnya. Papua ini kan baru berdiri tahun 2022. Tetapi di tahun 2024 di tahun ini diikutkan mereka menjadi peserta pemilu. Itu ada 4 provinsi loh itu. Jadi kalau kita ikutin suara yang dimunculkan hari ini, itu di satu provinsi, di satu pulau, di 6 provinsi itu, ini 02 itu menang di situ, mayoritas, hampir 100%. Nah, sementara itu kan harus berbanding terbalik dong dengan kasus yang di Kaltara. Oke. Kaltara tahun 2013 terbentuk, tidak lama kemudian 2014 kita pemilu, itu mereka tidak diikutkan itu. Nah, kenapa di mana suaranya yang patut diduga dong? Di mana kemenangannya si 02 ini, kenapa yang di 4 provinsi ini dibolehkan untuk ikut pemilu? Oke. Nah, itu salah satu contoh. Nah, terus yang kedua yang menjadi keraguan kita, bahkan di mana-mana nih kalau terjadi pemilu, itu kan cenderung linear tuh antara suara pilpresnya dengan suara calegnya. Kalau kali ini nggak nyungsep nih. Kalau disebut hasilnya yang quick count yang dimunculkan di TV hari ini yang menjadi framing buruk buat kita hari ini, itu disebut coba Ganjar Mahfud itu hanya cuma 17 sampai 18 persen. Tetapi calegnya kita sampai 22. Jadi kita mengamati dari tahun ke tahun setiap terjadi itu selalu itu anomali itu atau anomali pemilih atau memang ada yang ngotak-atik, Bang? Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita. Jadi memang jujur kita memang sudah dari awal kita sudah dipertontonkan memang hal-hal yang tidak baik soal berdemokrasi ini. Ya kembali lagi yang menjadi keberatan kita hari ini mulai dari bagaimana di MK itu diloloskan Pak Gibran ini diloloskan menjadi calon wakil presiden. Ya ini jadi mimpi buruk buat kita nih. Ini biang kerok dari segala persoalan. Itu mimpi buruk kata ya Bang Andre. Tapi kan 02 juga teriak katanya juga merasa dicurangi. Jadi gini, Livi, ini yang menarik ya, mempertanyakan kok anomali antara suaranya Mas Ganjar dengan hasil quick count. Salah satu yang melakukan quick count itu namanya Carta Politika, Yunarto Wijaya. Kita tahu Yunarto Wijaya itu adalah tim 03. Ya, timnya 03. Oke, terus. Nah, dan Yunarto Wijaya itu kalau nggak salah live di Kompas TV deh. Iya. Nah, bareng saya waktu itu. Bareng saya Livi kan. Nah, Yunarto Wijaya itu bagian dari tim 03. Yunarto Wijaya itu ya Carta Politika yang mengumumkan salah satu hasil quick count-nya memenangkan Pak Prabowo kalau tidak salah 57 atau 58%. Ya, jadi agak aneh juga. Saya anomali itu mungkin memang gitu kali Bang. Rakyatnya nggak memilih Mas Ganjar. Lalu abang salahkan kita. Nanti kita cek aja real count-nya seperti apa. Nanti kan Mas Ganjar bilang. Bukan, jadi kita, Anda percaya suara saya segitu? Nah, pertanyaan Mas Ganjar tuh nanti kita buktikan di real count yang sedang dilakukan berjenjang di kecamatan sekarang. Paling seminggu depan kita udah tahu. Sudah dari awal pertanyaan Mas Ganjar itu. Sudah dari awal memang kita sudah tidak percaya. Gitu loh. Bang, itu mohon maaf ya. Jangan sampai rakyat nggak memilih Mas Ganjar lalu yang bilang pemilu curang.
lalu nanti real count-nya ternyata sama dengan quick count, mohon maaf ya, Mas Ganjar nggak ada nemu suaranya, lalu Anda bilang juga rakyatnya curang karena nggak milih 03. Itu sudah nggak akan mungkin sama. Udah nggak akan mungkin sama. Nanti kita tunggu saja hasil real count. Gimana, Saya nggak mau berdebat lagi gini. soal itu. Jadi ini saran. Ini kan publik kan sudah ngelihat di layar TV quick count. Rata-rata udah hampir 100%. Nah, saya memberikan saran itu quick count yang ada di TV itu udahlah hilangin lah. Iya. Munculkan real count-nya KPU. Agar pada saat real time-nya KPU jalan, ini udah dimunculkan, orang pasti lihat dan orang akan fokus ke sistem nih. Tapi KPU juga sistemnya harus diperbaiki dengan seksama. Jangan sampai nanti sistem inilah yang dimuat supaya agar semua publik transparan melihat. Nah, kita nggak mau akhirnya keributan di antara kita saling nyurangin. Toh yang paling enak ya 02. Karena angkanya udah terbang-terbang udah. Coba Bang Saroni, saya nambahin dikit nih, Bang. Kita kan pemilihan kemarin tanggal 14. Coba ini pengumumannya KPU nih, ini dimunculkan nih tanggal 13. Ini sudah muncul nih. Suaranya di 02 itu sudah 58%. Nah, hal-hal yang seperti ini kan makanya kita nggak percaya dong. Semua dipertontonkan hal-hal yang betul-betul memang sudah merusak, bahkan merusak demokrasi. Bagaimana dipertontonkan kecurangan di mana-mana di TPS, terus kemudian ada salah input, terus pengumumannya KPU mengumumkan kita pemilihannya tanggal 14, tapi mereka sudah munculkan tanggal 13 nih. Dan hasilnya 58% di sini nih. Nih, jadi maka saya setuju sama Bang Saroni, udahlah itu berhentikan aja tuh framing itu yang framing yang mana, Bang? Ini semua dari hasil itu quick count beneran loh, Bang. Enggak, udahlah, mungkin itu tadi yang pertama, bahwa quick count yang ada mungkin validasi yang terjadi tidak sinkron dengan C1 plano. Oke. Jadi mungkin Quick karena count itu Sirekap ini. Ya, Sirekap. Oh, jangan beda antara quick count dan Sirekap, Bang. Karena jangan sampai nanti mungkin karena itu tidak sinkron, maka angkanya jadi terbang. Nah, kita akhirnya menunggu secara manual. Yang terjadi apakah dalam format yang sama? Kita nggak mau akhirnya menuduh pada para pihak atau oknum, kan nggak enak juga. Toh siapapun yang jadi presiden kita harus dukung. Tapi minimal apa yang menjadi pemenang legitimate-nya diakui 100%. Nah, itu yang saya mau tanyain Mbak Titi. Mbak Titi, kalau semuanya teriak curang, terus nanti hasil produk dari KPU soal siapa yang menang Pilpres kira-kira bakal dipercaya atau enggak? Terus gimana cara membuktikannya bahwa hasilnya valid? Iya. Nanti dijawabnya saja aja di luar. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Kapanpun dan dimanapun kita. Hanya satu putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya satu putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya satu putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 16 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Jumat 16 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dan Pilpres hanya 1 putaran. Namun sejumlah pihak menuding terjadinya kecurangan di pemilu 2024 ini. Salah satu kubu bahkan menyatakan akan melakukan perlawanan. Benarkah ada kecurangan? Jika benar, siapa yang melakukan dan diuntungkan? Simak pembahasannya dalam 2 arah. Anda kembali bersama kami di 2 arah. Siapa curang, siapa diuntungkan? Mbak Titi, kalau semua teriak curang, kira-kira bagaimana membuktikan kalau betul-betul ada TSM di pemilu ini? Sudah di ujung. Sebenarnya proses pengawasan dan penegakan hukum juga berlangsung di tahapan pemilu. Peluang atau kesempatan untuk mengubah angka-angka tadi atau kemudian mengubah perolehan suara atau hasil hanya melalui dalil pelanggaran atau kecurangan terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur itu dia harus dibuktikan melibatkan penyelenggara negara atau kemudian aparat pemerintahan, termasuk juga penyelenggara pemilu. Kalau sistematis memang didesain, direncanakan sedemikian matang, dipersiapkan untuk berbuat curang. Dan yang terakhir adalah masif, dampaknya meluas. Jadi memang harus diilustrasikan perubahan suara itu memang tadi memenuhi 3 unsur tadi. Bahkan sebenarnya sebelum angka-angka itu hadir, yang harus juga dibuktikan angka yang dihasilkan itu adalah produk dari proses-proses yang melibatkan kecurangan atau kemudian ketidaknetralan penyelenggara, aparat pemerintahan, aparat keamanan, birokrasi dan lain sebagainya. Prosesnya bisa 2, bisa di Bawaslu, bisa di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu tentu saja prosesnya sebelum penetapan hasil. Tapi kalau sudah penetapan hasil, last resortnya hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah Bang Johannes, kalau Pak Hasto bilang mau bawa kasus ini ke Senayan, terus gimana caranya? Ya tentu kan hukum kan mengatur bahwa ketika terjadi kecurangan, terjadi pelanggaran, ya tentu memang salah satu medianya kita lewat ada gugatan dong nanti pada akhirnya di Mahkamah Konstitusi kan. Tetapi terlepas daripada itu kami sih memohon hari ini agar KPU memiliki perangkat yang baik hari ini, sudah harus merapikan tuh. Jangan lagi ada terjadi salah input. Nah karena kami meyakini, karena kami juga punya data sendiri. Jadi angka-angka yang
ditampilkan di situ, kami yakin bukan itu angka kami. Jadi maka supaya ini menjadi tidak framing, supaya ini menjadi ini tidak menjadi semacam kebodohan dipertontonkan ke kita, maka kami meminta agar KPU benar-benar untuk memperbaiki sistem yang ada. Bang Johannes, kalau Mbak Titi tadi bilang kalau TSM itu kan harus dari bawah sampai ke atas, artinya harus semua kemudian dianggap ikut bekerja sama, begitu kurang lebih ya Mbak Titi ya. Ada nggak buktinya? Bukti yang untuk yang Untuk mana? kemudian ketika kita bicara ada kecurangan TSM begitu. Tentu ada dong bukti. Udah siap ya? Dan kami sudah menyiapkan segala bukti yang ada. Oke. Kapan kira-kira akan dilaporkan tuh? Ya, sebagian kita sudah laporin. Sebagian kita sudah laporin. Ketika terjadi di tingkat kecamatan, di kabupaten, kita sudah langsung, ada yang kita langsung lapor di Bawaslu Kabupaten, ada yang sudah kita langsung bawa ke provinsi, bahkan di pusat pun ada yang kita laporkan. Oke, kalau Amin kapan tuh kira-kira mau bikin laporan? Ini lagi disusun. Lagi disusun semua bukti, bukan asal kita mau lapor ya atau gugat nanti, tapi semua harus terklarifikasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kita nggak mau nanti cuman hanya melaporkan tapi datanya tidak otentik. Oke, kalau gini, Bang Sahroni kan di DPR, PDIP bilang katanya mau bawa kasus ini ke DPR dan mungkin katanya juga sudah berkomunikasi dengan 01 juga untuk bicara soal kecurangan TSM itu gimana tuh konsepnya nanti? Bicara kayaknya belum deh. Ya mungkin komunikasi biasa oke lah, namanya kan masih pada posisi di DPR. Tapi kita bukan pada posisi itu, kita fokus gimana caranya penyelesaian dari kisruh yang ada sekarang ini di masyarakat diselesaikan agar pemenang dari pertarungan Pilpres ini memiliki legitimate yang luar biasa. Kita nggak mau dong ada catatan seorang calon presiden dan wakil presiden dan dimenangkan oleh yang bersangkutan tapi legitimate jelek. Nah, dari hasil kecurangan, itu dia. Nah, itu Bang Andre. Jadi gini, Alifi, kami ini ingin menang secara terhormat dan bermartabat. Dan kami menang itu dengan cara meyakinkan rakyat, bukan dengan melakukan kecurangan. Itu yang kami lakukan selama ini. Nah, kalau ada permasalahan di Sirekap, tentu KPU harus menjelaskan. Bukan kami yang menjadi tertuduh ataupun tersangka. Apalagi Mbak Titi sudah menjelaskan bahwa Sirekap ini permasalahannya bukan human error. Tadi teknologi error. Karena di foto langsung dikirim teknologi yang membaca dan mengupload. Baik. Ya, sebentar, Livi. Jadi sehingga sekali lagi kami ingin sampaikan satu hal. Ya, Sirekap tadi 03 mempertanyakan quick count. Lalu Sirekap dipertanyakan. Saran saya satu untuk Bang Johannes, jangan nanti real count selesai, suara nggak ketemu, nanti dipertanyakan juga. Satu. Yang kedua adalah, ya sekali lagi, yang kedua adalah, tadi yang saya tegaskan, kami ingin pemilu ini menang secara terhormat dan bermartabat. Dan tentu sehingga Pak Prabowo dan Mas Gibran legitimate memimpin Indonesia. Baik. Nah, sekali lagi, mari kita tunggu proses real count yang sedang berjalan. Baik, Livi. Sekarang ini sudah di kecamatan. Nah, seluruh Sirekap ini kan bukan menjadi dasar pengambil keputusan oleh KPU. Iya. Pengambilan keputusan KPU itu adalah hasil real count manual itu ya? manual C1 nanti. Ini saya tanyakan ke Mbak Titi, jadi bagaimana kemudian nanti ketika KPU mengetok palu hasilnya itu bisa diamini dan dipercaya rakyat? Ya, tentu saja upaya hukum itu sesuatu yang sah dan memang menjadi hak peserta pemilu. Dan memang proses pembuktiannya harus lewat prosedur formal. Berarti kan setelah diketok hasil ya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu para pihak harus menyediakan alat bukti yang memang meyakinkan disertai tadi kronologis yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain sehingga bisa dibuktikan angka yang ditetapkan itu adalah produk dari sebuah proses yang bermasalah. Kalau memang tadi kan disebut ada klaim yang menyebutkan hasil itu rentetan dari peristiwa yang bermasalah. Tapi kita juga harus mendorong Mahkamah Konstitusi. Pertama, Anwar Usman kan tidak boleh dilibatkan karena ada putusan MK. Yang kedua, prosesnya harus terbuka, transparan dan memberikan waktu yang cukup untuk pembuktian. Nah, soal angka tadi Sirekap, pertama, dia adalah produk resmi KPU. Oleh karena itu KPU harus bertanggung jawab. Angka yang melambung-lambung tadi bisa disebabkan dua hal. Satu, karena kelalaian. Yang kedua, karena kesengajaan. Kesengajaannya bisa tiga. Karena ada aspek partai
partisan, ada aspek transaksional, atau yang ketiga intimidasi atau tekanan. Bagaimana kita bisa tahu? Ya audit. Makanya kemudian audit adalah pilihan paling bijaksana. Audit harus dilakukan sehingga kemudian nanti hasilnya juga bisa lebih legitimate ya buat masyarakat juga nanti. Saudara, tahapan demi tahapan pemilihan umum 2024 sudah dilaksanakan, termasuk pencoblosan. Hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Meski demikian, pasangan ini dan para pendukungnya hendaknya menahan diri, tak menggelar selebrasi hingga KPU memutuskan siapa yang menang nanti. Sementara bagi kontestan yang merasa dirugikan karena dugaan beragam kecurangan harus bisa menunjukkan dan membuktikan, bukan hanya menyampaikan kecurigaan dan melontarkan tudingan. Pemilu adalah mekanisme regenerasi dalam sistem demokrasi. Idealnya, rakyat menentukan dan memutuskan siapa pemimpinnya, bukan karena ide dan gagasan, bukan karena intimidasi dan tekanan. Juga memilih wakil mereka untuk jadi anggota dewan karena harapan dan keyakinan, bukan karena iming-iming bantuan dan sogokan. Saya Liviana Charlisa, kita ketemu lagi di 2 Arah minggu depan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan 2 Arah. Dipersembahkan oleh